Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita untuk menyusun sebuah introduction atau pendahuluan di sebuah artikel ilmiah, yang mana kita nyusunnya hari ini kita berlandaskan pada skripsi yang sudah ada. Ini yang saya tampilkan adalah skripsi mahasiswa Senabika Subiantoro ya. Saya sudah minta izin ke yang bersangkutan untuk menampilkan karyanya di YouTube saya ya, sebagai pembelajaran untuk yang lainnya. Oke, sebenarnya kaidah-kaidah penulisan introduction itu tidak jauh antara yang deskripsi dengan yang di artikel ilmiah. Bedanya apa? Ya, bedanya adalah pada skripsi kita bebas untuk menuliskan introduction itu dalam beberapa lembar. Ya, contohnya di punya BK ini bab latar belakang atau introduction itu ada 3, 4 ya, ada 4 lembar ya. Sedangkan pada artikel ilmiah itu akan dibatasi ya, tidak terlalu banyak karena memang mengingat jumlah halaman di artikel itu juga dibatasi, sehingga kita harus meringkas. Bagaimana cara kita meringkas menyampaikan isi latar belakang itu dalam sebuah kalimat yang singkat, padat, namun tidak mengurangi referensi yang sudah tersusun ya. Nah, seperti biasanya dalam menyusunkan sebuah introduction harusnya sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu MSKS ya, atau masalah, kemudian kronologis, kemudian masalah, justifikasi atau skala masalah, kemudian kronologis, dan diakhiri dengan solusi. Hampir sama ya pada penulisan introduction sebelum-sebelumnya. Nah, pada skripsi Bilka ini ya, pada bagian introduction, pada bagian masalah ya, ini tertuang pada 3 paragraf ya. Ini adalah masalah ya, kemudian ini juga masalah, kemudian ini juga masalah, banyak ya. Kita lihat di sini ada beberapa referensi yang dituliskan oleh Bilka ya. Yang pertama ini ya, kemudian ini ya. Nah, alangkah baiknya dalam menyusun sebuah artikel ilmiah, kita bisa meringkas dari 3 paragraf ini menjadi hanya 1 paragraf. Itu yang paling bagus ya, karena apa, kita tadi nggak boleh menuliskan banyak-banyak kalimat di introduction artikel ilmiah ya. Nanti saya tunjukkan hasil artikel yang disusun yang sudah diresum menjadi beberapa paragraf dalam introduction. Nah, di sini ini masuk pada bagian skala masalah ya. Bagian skala masalah ya, yang mana di sini seperti kita menyusun skala masalah pada artikel ilmiah. Biasanya kita menyusun atau menampilkan skala masalah dari tingkat level internasional sampai lokal ya. Kalau di sini kita lihat di sini di negara Spanyol ya, di Australia, kemudian di Makassar, lanjut dengan di Umla sendiri ya. Sama di artikel ilmiah juga seperti itu, kita sampaikan dari level yang internasional sini sampai di level yang lokal ya, sama. Kemudian, nah ini survei awalnya yang dilakukan oleh Bilka di instansi sendiri ya. Lanjut
Kemudian ada yang namanya kronologis, yaitu isinya faktor-faktor seperti biasanya. Kemudian dampak-dampak yang diakibatkan atau dampak yang akan terjadi jika masalah itu tidak teratasi, ya. Pada dua paragraf ini, ya, ini menjelaskan bahwa terkait dengan dampak dari masalah yang akan muncul dari masalah yang jika tidak teratasi. Nah, sebuah paragraf ini pun bisa diresum menjadi satu paragraf, yang mana menjadi paragraf kronologis, ya. Kemudian di paragraf terakhir nanti adalah solusi, ya. Paragraf solusi isinya apa, terkait dengan bagaimana proses sebuah variabel independen, ya, akan mempengaruhi variabel dependen. Bagaimana prosesnya itu menjadi berhubungan, ya. Kemudian di akhir ketika kita menuliskan deskripsi, di akhir paragraf introduction akan muncul seperti ini, ya. Namun ketika di artikel ilmiah semua ini nggak perlu dituliskan, namun diganti dengan adanya tujuan penelitian, ya. Tujuan penelitian inilah yang akan kita tuliskan di kalimat terakhir di bagian introduction, ya. Tujuan apa yang kita tuliskan yaitu tujuan umum, bukan tujuan khusus, seperti itu, ya. Baik, kita langsung lanjut ke bagaimana penulisan artikel ilmiah dari skripsi ini. Nah, ini adalah versi dari artikel ilmiah yang sudah disusun oleh Bilkaya. Artikel ini sudah disubmit dan proses revisi di Journal of Nursing UMM Malang, ya. Oke, saya lanjutkan terkait dengan kita tadi sudah mengubah, saya jelaskan terkait dengan bagaimana cara mengubah introduction atau latar belakang dari skripsi ke artikel ilmiah, ya. Nah, di sini tadi secara tampilan, ya, tadi kita lihat bahwa pendahuluan deskripsinya Bilka itu ada 4 lembar. Nah, sekarang kita lihat di artikel ini ada berapa lembar, ya. Ya, kurang lebih hanya 1 lembar, ya. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita perlu meresum apa yang sudah kita tulis di skripsi. Kita resum, kita persingkat tanpa mengurangi citasi, karena pada introduction itu wajib banyak referensi, ya. Tadi kita lihat deskripsinya Bilka sebelumnya, pembahasan terkait masalah, ya. Masalah ya sama seperti rumusnya seperti sebelumnya, introduction, masalah, skala masalah, kronologis, dan solusi. Pada skripsinya Bilka, introductionnya ada 4 paragraf. Nah, pada artikel ini kita lihat ada hanya 2 paragraf terkait dengan introduction, masalah, ya. Pada masalah ada 2 paragraf, ya. Saya rasa sama untuk referensinya, hanya mempersingkat dari bagian paragraf-paragrafnya, sama, ya. Kemudian tadi pada skala masalah tadi di deskripsinya Bilka kurang lebih ada 2-3 paragraf, termasuk dengan studi pendahuluan, ya. Nah, di sini hanya tertuliskan 1, ya, untuk skala masalah, ya, hanya 1 paragraf, ya. Dan di sini tidak banyak yang disebutkan, sama untuk cara penulisannya sama, yaitu dari skala internasional, ya, di sini, ya, baru sama, ya, sampai di skala yang regional, ya.
sama. Kemudian sudah. Nah, di skala masalahnya tadi ya, Ilka menuliskannya ada 2 paragraf ya, tapi di sini hanya dituliskan hanya 1 paragraf. Kemudian ya sama isinya adalah faktor-faktor dan dampak-dampak yang dapat terjadi jika masalah tidak diatasi segera, intinya seperti itu. Kemudian di paragraf terakhir ada solusi, yaitu sama tadi sebenarnya jelaskan. Solusi isinya adalah bagaimana prosesnya variabel independen itu memiliki hubungan atau berdampak pada variabel dependen ya. Nah, di sini bagaimana prosesnya self control itu bisa berpengaruh pada academic resilience. Nah, bagaimana prosesnya itu dijelaskan ya, seperti itu. Nah, tadi saya jelaskan di akhir paragraf kalimat terakhir, paragraf terakhir ya adalah berisi terkait dengan tujuan penelitian, yaitu tujuan umum. Di sini juga sama ya, dituliskan tujuan umumnya yaitu menganalisis hubungan antara self control dengan academic resilience pada masa keperawatan tingkat akhir. Nah, di sini mohon ketika membuat tujuan penelitian tempat penelitiannya dihapus ya, sehingga di sini nggak tuliskan di mana tempat penelitiannya ya, hanya menuliskan tujuan umumnya ya. Sudah jelas ya. Jadi dalam membuat introduction diharapkan membuatnya dipersingkat kalimatnya, tetap mengikuti kaidah MSKS, kalimatnya diparafrase lagi lebih singkat tanpa mengurangi referensi yang ada, sehingga pada introduction tetap kaya akan referensi, seperti itu. Baik, cukup untuk penjelasan introductionnya. Pada video selanjutnya akan saya jelaskan terkait bagaimana cara menyusun metode dalam artikel ilmiah yang tentunya berbeda dengan versi yang ada di skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.